Kami dari kelompok 1, alasan kami memilih proyek ini adalah karena di Pekanbaru saat ini sedang musim banjir, sehingga kami berpikir untuk membuat atau merancang sebuah sensor untuk mendeteksi ketinggian air dan mendeteksi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami membuat rancangan untuk sensor banjir, berfungsi untuk mendeteksi banjir dan tingkat ketinggian air. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Setiawan dengan NPM 213510241. Untuk rancangan ini kami menggunakan satu sensor ultrasonik, 3 LED, 1 LCD, dan 1 servo, dan tentunya ada satu ESP32. Untuk kodenya di awal di sini ada define blink, ini berfungsi untuk menghubungkan komponen dengan link. Kemudian ada import library, ini merupakan library yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen. Kemudian untuk pin juga di sini di setting untuk pin ultrasonic di pin 12 dan juga pin 14, untuk servo di pin 15, untuk pin LED di pin 25, 26 dan juga 27. Untuk pin V1 ini berfungsi untuk pin virtual pin dari blinknya, di mana LED warna merah di pin V1, warna kuning di pin V2, warna hijau di pin V3. Kemudian untuk WiFi ini defaultnya seperti ini. Oke, ini ada variabel-variabel, kemudian ini ada send sensor data to blink, jadi berfungsi untuk mengirimkan data sensor agar dapat terhubung ke blink di pin V0. Kemudian di sini ada void update blink LED, ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke blink apabila kondisi di bawah 100 maka LED merah akan menyala. Ini LED yang di blink. Kemudian untuk warna kuning sama juga, untuk warna merah juga sama, dan untuk yang lainnya juga sama seperti ini. Ini ada void setup, kemudian ada void update LCD, berfungsi untuk menampilkan jarak di LCD. Ini untuk blink right, ini berfungsi untuk apabila kondisinya 100, lebih dari 100 dan lebih kecil dari 200, maka servo dapat diaktifkan secara manual, dapat dikontrol secara manual melalui blink. Kemudian di sini ada satu loop di mana ini akan terus berulang untuk mendeteksi jarak. Jika kondisi jarak lebih kecil dari 100, maka LED merah akan menyala. Kondisi di atas 100 dan di bawah 200, maka LED kuning menyala. Di kondisi lebih besar dari 200, maka LED menyala. Servo ini akan otomatis terbuka juga ketika kondisi lebih kecil dari 100. Dan akan tertutup ketika kondisi di atas 200. Kemudian void loop yang di bawah ini berfungsi untuk mengirimkan blink, run, dan juga lookout untuk membaca itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke blink. Untuk yang pertama, data stream yang kami gunakan di sini menggunakan 5 data stream, diantaranya sensor, LED merah, kuning, hijau, dan juga servo. Untuk rangkaian di web dashboardnya seperti ini. Untuk rangkaian di Android itu seperti ini. Sebentar. Seperti ini untuk di Android. Oke, mungkin langsung saja untuk demo aplikasinya kita running. Oke, saat ini di kondisi 88 cm. Di mana kondisi ini lebih kecil dari 100, maka LED warna merah akan menyala. Sama seperti di blink Android seperti ini. Di blinknya seperti ini. Apabila kita naikkan kondisinya di atas 100 dan di bawah 200, maka LED kuning akan menyala. Dan di sini juga LED kuning akan menyala. Bukan itu saja, ketika kondisinya di atas 100 dan di bawah 200, maka servo dapat dikendalikan secara manual. Nah, ini tertutup dan ini terbuka. Nah, servo ini berfungsi untuk membuka saluran air atau irigasi air, gitu. Dapat dikendalikan secara manual. Kemudian jika kondisinya berada di atas 200, maka ini aman. Oke, aman.
lampu hijau akan menyala, dan ini tidak bisa dikendalikan karena kondisinya di atas 200. Di bawah 100 juga tidak bisa dikendalikan karena ketika mengendalikan servo harus kondisinya di atas 100 dan di bawah 200. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya Andi Setiawan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farahi. Kali ini akan menjelaskan kembali terkait proyek kami tentang pendeteksi sensor banjir, yang dimana bisa kita lihat komponen dari proyek kami itu ada satu sensor ultrasonik, 3 LED, hijau, kuning, sama merah. Kemudian satu servo, satu LCD. Yang terakhir ada satu microcontroller ESP32. Nah, selanjutnya itu library yang dibutuhkan itu ada LCD, kemudian ultrasonic, servo, sama blink. Oke, kita langsung masuk kepada codingan, yang dimana pertama itu untuk mendefinisikan blinknya, kemudian untuk import inputnya itu ada blink, servo, sama LCD. Lalu yang ini untuk mendefinisikan pin-pinnya, kita lihat untuk pin 12 itu untuk trigger ultrasonic, pin 14 untuk echo ultrasonic, kemudian servonya pada pin 15, LED merah pada pin 25, LED kuning pin 26, LED hijau pada pin 27. Nah, ini untuk pin pada blinknya itu pin P1 itu untuk lampu merah, P2 untuk lampu kuning, kemudian P3 untuk lampu hijau. Nah, ini ketika void update yang di blink, ketika jarak kurang dari 100 maka lampu merah yang akan nyala. Kemudian jarak di antara 100 sampai 200 maka lampu kuning yang akan hidup. Kemudian di atas 200 maka lampu hijau yang akan hidup. Jika void setup, kemudian untuk update ini untuk tampilan pada LCD-nya. Kemudian ketika ini blink red 4 ini untuk servo, yang dimana kita value-nya 1, kemudian jaraknya lebih dari 100 kurang dari 200 maka servonya akan terbuka. Jika value-nya 0, jarak di atas 100 sampai kurang dari 200 maka servonya akan tertutup. Nah, untuk void loop all-nya ini, void loop all mulai dari digital sampai serial, ini untuk mendefinisikan awal, kemudian untuk perhitungan jarak nggak ada. Nah, jika jaraknya kurang dari 100 maka lampu merah akan hidup, kemudian servonya akan terbuka. Jika jaraknya lebih dari 100 sampai kurang dari 200 maka lampu kuning yang akan hidup. Ketika lebih dari 200 maka lampu hijau yang akan hidup, kemudian servo akan tutup. Oke, itu terkait codingan. Sekarang kita masuk pada linknya. Untuk link ini kita membutuhkan ada 5. Yang pertama itu ada sensor, ini pada pin P0, kemudian LED merah sampai hijau ini ada di pin P1 sampai P3, kemudian yang di V4 itu ada servo. Untuk tampilan di webnya nanti akan seperti ini. Oke, mungkin kita langsung saja pada contoh simulasinya ya. Nah, jika jaraknya kurang dari 100 maka LED merah akan hidup, kemudian servo akan terbuka. Untuk tampilan di blinknya seperti ini. Lampu merah ini diindikasikan bahaya, kemudian jaraknya 14, servonya terbuka. Kemudian semisal kita jaraknya lebih dari 200 maka servo tertutup, lampu hijau akan hidup ya. Untuk di blinknya sama. Oke. Di saat LED hijau hidup indikasinya aman, kemudian servonya tertutup. Oke, sekian
Dari saya, Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok satu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bakri Naufal dengan NPM 2035100088. Di sini kelompok saya membuat rancangan untuk sensor banjir. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang yaitu 3 LED yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Di sini terdapat sebuah ISP, satu LCD, dan beberapa komponen lainnya. Nah, di sini kami membuat sebuah sensor yaitu detektor banjir yang melalui blink. Nah, di sini terdapat sebuah library untuk menjalankan sebuah komponen. Yang pertama yaitu library liquid crystal I2C ultrasonic, ESP32 servo, dan blink. Selanjutnya kemudian jangan lupa disetting di bagian pinnya agar tidak violet. Di sini kami menggunakan sebuah void sensor data. Nah, yang berguna untuk menghubungkan ke blinknya. Yang kedua yaitu void update blink lead LED. Nah, di sini terdapat sebuah void update LCD juga. Kemudian di beberapa source code yang di bawah ini terdapat sebuah void log. Nah, next bagian untuk mengecek pinnya terdapat di bagian LED. Nah, di sini LED red pin high, sedangkan yellow low, sedangkan green low. Terdapat juga yang namanya void setup. Nah, gunanya di sini untuk mengetahui output dan input yang ada pada suatu sensor tersebut. Di sini juga terdapat sebuah lampu. Apabila di bawah 100, lampu LED yang menyala yaitu warna merah. Apabila di atas 100 atau 200, kondisi seperti biasa akan menyala juga. Contohnya bisa dilakukan secara manual. Nah, di sini terdapat sebuah blink. Untuk mengetahui pin lampu LED tersebut, di sini terdapat sebuah lampu merah red pin F1, yellow pin F2, sedangkan green pin di pin F3. Lalu kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Sebentar lagi koneksi. Nah, di sini kita sudah dapat sebuah yang kita jalankan, yaitu jarak 188 cm dengan air. Di sini terhubung di WiFi connection. Nah, sekian, terima kasih.